Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan, NIM 20120018. Saya dari kelas TI 2B Universitas Slamet Sri Kendal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan budi pekerti dengan tema hormat pada lingkungan sekitar. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Perumusan masalah. 1. Unsur etika lingkungan hidup. Kedua, masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ketiga, teori etika lingkungan. Dan keempat, prinsip etika lingkungan hidup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, unsur etika lingkungan hidup. Setiap cabang etika memiliki unsur etika lingkungan hidup sebagai pengembangnya. Dan setidaknya ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan hidup yang ditawarkan oleh Velasquez pada tahun 2005, yaitu etika ekologi dan etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Etika ekologi. 1. Menyadarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam. Dalam hal ini perlu diubah sikap manusia yang antroposentrik, yaitu menganggap bahwa hanya dirinya yang pantas menerima pertimbangan moral. Kemudian manusia harus menyadari adanya nilai intrinsik dalam tiap unsur non-manusia. Bagian-bagian lingkungan yang bukan manusia itu perlu jaga. Tidak masalah apakah hal tersebut menguntungkan manusia atau tidak. Etika konservasi sumber daya. Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan perhatian kepada kepentingan-kepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional. Pandangan ini menganggap alam bernilai hanya sejauh yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, dan bukan karena alam bernilai pada dirinya sendiri. Pada kepedulian lingkungan yang dalam sudah mempertimbangkan kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam proses produksi misalnya, diperlukan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Perusahaan hendaknya memperhatikan limbah yang dihasilkan. Jadi, pada dasarnya, manusia itu harus memiliki komitmen moral untuk menciptakan solidaritas kemanusiaan agar lebih peduli terhadap penciptaan keharmonisan hidup sesama manusia dengan lingkungannya secara serasi dan seimbang. Limbah beracun. Seringkali perusahaan membuang limbahnya ke sungai di sekitarnya tanpa terlebih dahulu mengolah menjadi tak beracun. Akibatnya air sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak dipakai. Ikan-ikan menjadi mati, bahkan limbah tersebut merembes ke air tanah mengakibatkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan tentu hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Efek rumah kaca. Naiknya suhu permukaan bumi disebabkan karena panasnya yang diterima bumi terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer karena ulah manusia, sehingga tidak bisa keluar. Penyebabnya diantaranya adalah karena pembakaran produk-produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini akan berdampak negatif, yaitu memperluas padang pasir, melelehkan lapisan es di kutub, serta
serta meningkatkan permukaan air laut. Teori etika lingkungan. Terdapat 3 pandangan teori mengenai etika lingkungan. 1. Teori antroposentrisme. Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, teori biosentrisme. Teori ini menganggap alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Ciri etika ini adalah biosentrik karena menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. 3. Teori ekosentrisme. Etika ini memusatkan pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, karena secara ekologis manusia hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling berkaitan satu sama lain. Salah satu versi yang terkenal dari teori ini adalah depth ekologi. Prinsip etika lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Terima kasih. Kurang lebihnya, saya Muhammad Irwan Hulimi meminta maaf apabila ada salah-salah penyampaian dalam kultum kuliah Budi Pekerti. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.